Shalom dan selamat pagi dan selamat datang lagi kepada kebaktian kita pada hari ini, dan saya percaya bahwa setiap kita telah bersedia dan sangat merindui hadirat Tuhan pada hari ini. Amin. Jadi saya harap bahwa setiap kita akan diberkati melewati kebaktian kita pada hari ini, dan saya juga berharap bahwa setiap kita di dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang kuat sekarang ini. Dan mari sebelum kita mulakan kebaktian kita pada hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, kerana Engkau telah memberikan kami hari yang baru ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan yang baru ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi kebaktian kami pada hari ini. Pimpinlah kami ya Bapa, urapilah kami, dan juga kami berdoa untuk saudara kami Tuhan yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami yang sekarang ini yang sedang melayani-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, urapilah kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan lagu kita yang pertama, yaitu Haleluya. Mari kita naik lagu kita yang pertama, itu Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya,
Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Pujilah nama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita pada hari ini. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama kita naikkan nama pujian kita, yaitu kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama Yesus. Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, amin. Kekal mulia, itulah Yesus kita. Haleluya. Saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita dipilih, amin. Kita semua telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita terus di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah
Allah kita pada hari ini. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rosario, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, segalanya. Yesus. Mari semua kita naikkan sekali lagi. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya.
muliakanlah Engkau. Bapa, pada hari ini kami berdoa untuk kebaktian kami. Terus pimpin kami Tuhan, terus pakai kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk pujian dan penyembahan kami tadi Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan dan kami direndahkan ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa, supaya pribadi kami Tuhan akan terus evolusi di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya pribadi kami Tuhan akan terus berubah mengikuti sebagaimana yang Engkau mahu ya Bapa. Ampunikanlah kami Tuhan atas kekurangan kami. Ampunikanlah kami juga Tuhan atas kesombongan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau akan rendahkan hati kami Tuhan. Bukakanlah hati kami Tuhan untuk menerima Engkau dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk firman-Mu selepas ini. Biarlah Tuhan telinga dan hati kami Tuhan akan dipakai oleh Engkau. Bukakanlah Tuhan supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami arti firman-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya Tuhan, pakaikanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu selepas ini. Biarlah Tuhan Engkau ditinggikan dan kami direndahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kesempatan yang ada juga saya ucapkan hari ini 31 Kotobian Tanda Kehormatan bagi saudara-saudari kita yang di Sabah merayakan kehormatan mereka, dan juga ke depan esok harinya kita akan merayakan Hari Gawai. Selamat Hari Gawai Gayo Guru Gerai Nyaumai untuk semua kita yang merayakannya, bagi masyarakat Dayak semuanya seluruh Sarawak ini. Jadi saudara, kita berasa bersyukur sekali lagi boleh berkumpul di dalam wadah ataupun di dalam virtual, dalam maya ya, yang kita mengadakan norma baru pada hari ini. Banyak gereja yang melakukannya. Saya sangat percaya pimpinan dan campur tangan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita saudara hari ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya bawa kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami boleh berkumpul bersama menikmati hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu kami mendapat kebaikan, kesembuhan yang luar biasa. Sebab di dalam Tuhan yang melakukan banyak perkara. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami memperlihatkan kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami belajar firman-Mu. Juga kesempatan yang ada kami berdoa bagi perayaan-perayaan seluruhnya. Tuhan, di mana kami merayakan khusus itu untuk merayakan kesyukuran. Juga kesyukuran kami panjatkan kepada-Mu Bapa. Lindungi hamba di belakang salib-Mu ya Bapa, agar firman-Mu yang disampaikan dengan wibawa Allahnya daripada Allah ya Bapa. Kami serah ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau segalanya buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin, amin. Baik saudara, pada pagi hari ini saya lanjut dalam siri khotbah kita, di mana minggu ini merupakan minggu Pentakosta, Minggu Roh Kudus. Banyak gereja-gereja yang telah melayakannya, yang mengatakan Minggu Roh Kudus yang bersama ya Bapa. Kami serah sebab itu di dalam tangan Tuhan. Mari saudara, saya ingin menarik kita dalam khotbah siri kita pada pagi hari ini, yaitu semak yang berduri ya. Dan di dalam itu di mana penglihatan ataupun Tuhan menemukan Nabi Musa di dalam semak berduri. Hari ini kita belajar, minggu lepas kita belajar tentang kekudusan dan juga kewaspadaan dalam setiap perkara di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita belajar draw near to God ya, seperti Anda lihat dalam slide itu, mendekatlah kepada Allah ya. Ya, kita baca dalam surat Yakobus sebagai itu ya. Saya baca untuk kita. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikalah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, ingat saudara, teks ini terambil
daripada Yakobus pasal 4 ayat 8. Jadi kita harus mendekat kepada, draw near. Nah, kalau mendekat kepada Allah, saudara, bukan Allah yang seharusnya kita demand, tuntut, sebab Allah sudah mendekati manusia. Sering Allah itu mendekati manusia dan manusia itu sering menjauhkannya. Jadi, kenapa saya bawa begini? Kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Kejadian pada hari ini, saudara, menyebabkan hari yang kadang menyebar iman kita, kan? Kita tidak tahu, ya. Apakah kita perasan ataupun aware, sadar apa yang terjadi, ya, khususnya yang pada hari ini di mana banyak diulaskan tidak pernah terjadi dalam dunia, ya, pandemik. Apakah kita sadar keadaan ini terjadi, ya? Seperti mana Musa, ya, tidak pernah dalam nenek moyang dia seperti Adam, Tuhan mendekati orang itu dengan semak yang berduri. Jadi karena dia seperti yang saya katakan aware, dia sentiasa alert, dia sentiasa berwaspada, dan juga dia memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya Musa banyak meninggalkan segala suatu keistimewaannya. Musa keluar daripada zon selesa dia, daripada istana. Ya, kalau kita mau masuk di istana. Tidak, tetapi Musa dia memilih keluar. Mungkin kenapa? Sebab yang nursery dia itu, yang menjaga dia dari kecil adalah ibu dia, ya. Ibu dia berbisik, kamu begini asal kamu. Nah, itulah peranan, kalau kita lanjutkan dengan pelajaran lain, itulah peranan ibu memperingatkan firman-firman Tuhan, bagaimana Tuhan membimbing, menuntun, seperti Abraham, ya. Abraham ditemukannya Musa itu, dia peringatkan sentiasa, dan Musa itu tadi jadi alert, ya, sentiasa berwaspada dalam, sehingga waktunya dia terdiam dan waktunya dia. Jadi saudara, apakah kita pada hari ini sedarkan hari ini Tuhan itu coba membawa kita seperti ketika Yesus merayakan Paskah itu, dia pergi ke Yerusalem. Aku sebagai induk ayam, Tuhan berkata, ingin mengumpulmu, tapi kamu lari, kamu membunuh nabi-nabiku. Dan ini perkara yang sama. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang, bukan dikatakan tidak ada orang, tapi segelintir. Seperti mana yang kita tahu, segelintir pada hari ini sadar akan percayanya Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita mau bawa ini, kata saudara, apakah kita sadar melalui epidemik ini, saudara, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Ya, ini sebagai satu pernyataan seperti Musa itu melihat suatu benda yang pelik yang tidak pernah terjadi dan penglihatan. Ya, harus aku pergi tengok. Nah, Tuhan berbicara buat dia, Tuhan berbicara untuk melakukan perkara yang luar biasa buat dia, saudara. Jadi ini, saudara, kita lihat satu persatu bagaimana pelajaran yang kita harus tembusi dan pelajari pada hari ini. Nah, kesadaran ini menyebabkan kita, saudara, supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya, apa yang Tuhan mau kita sadar. Nah, pertama, saudara, seperti kita lihat Musa itu mengalaminya secara pribadi, ya, pribadi. Tidak ada orang yang memberitahu Musa Tuhan akan datang dalam begini. Tidak ada orang yang menyadarkan Musa Tuhan akan mendekatimu. Langsung senyap, ketika itu zaman kegelapan senyap. Musa lari dengan penuh kekecewaan dalam hidup dia. Dia lari sehingga dia 40 tahun dia berguru dengan kambing domba. Yitro mentua dia, ya, dia ingin menyepi, melarikan diri. Bagaimana mungkin perkara ini sedar pada diri Musa? Seharusnya itu. Jadi ini menitik beratkan, saudara, kita tidak dapat lari daripada panggilan-panggilan pribadi dalam hidup kita. Kesadaran kita. Kalau Musa membawa umat Israel, mungkin saya tidak akan berbicara skop yang besar. Mungkin kita boleh membawa keluarga kita keluar daripada penghambaan dosa kepada terangnya yang ajaib. Anda dan saya bertanggung jawab, ya.
membawa itu. Kita kenali bahwa Yitro, saya percaya juga dia sangat setia imam itu kepada Tuhan, sentiasa memperingatkan, praktis. Nah, seperti dalam itu dikatakan Timotius, latihlah dirimu beribadah, kan? Maksudnya praktis, amalkan, ya, itu amalanmu beribadah kepada Tuhan, saudara. Jadi, saudara, dia mengalami pengalaman ini secara pribadi dengan Tuhan, ya. Tidak ada manusia yang memperingatkan dia, tidak ada manusia yang menyadarkan, tetapi secara pribadi dia respon kepada apa yang Tuhan ingin dia lakukan, apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam panggilan dia membawa umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Kenapa, saudara? Sebab mulanya dia sendiri yang membawa. Dia ingin membela umat Israel, kan? 40 tahun sebelumnya ketika umur 50 dia ingin membela bagi umat dia membunuh orang Mesir yang memukul. Nah, ini satu sign, tetapi waktu itu belum waktu penyertaan Tuhan. Nah, ada, dan saya pun mungkin ada terbit ingin membawa keluarga kita, tiba-tiba tidak terjadi, ya. Apa yang kita buat semua tidak didengari, tidak ada kesan, mungkin ada yang kita kecewa. Kenapa Tuhan saya mendoakan perkara ini? Keluargaku malah tidak mendengarkan aku. Mungkin kita ada kecewa. Ingat peristiwa Musa dan mengalami masa. Mungkin ada suatu pembentukan Tuhan. Dan sampai waktunya, kairosnya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan kembali membawa keluarga-keluarga kita. Itu pasti itu luar biasa. Dan saat itu jangan berdalih seperti Musa. Ya, karena terlalu kecewa, karena mempertikai, dia filter banyak. Ya, apa yang Tuhan kerjakan, mau dia lakukan. Dan harus kita mengalami secara pribadi itu, peringatkan. Sebab Tuhan itu berbicara kalau ada bibit-bibit rohani, maksudnya benih-benih rohani tertanam setiap pribadi kita itu, saudara. Nescaya Tuhan akan memperlihatkan dan mempertimbangkan itu. Ingat, saudara, pasti Anda diperingatkan Tuhan pada waktu Tuhan itu, saudara. Dan cuma pada hari ini bergaulah dengan arah sentiasa setia dengan Tuhan. Nah, yang seterusnya kita lihat pribadi Musa itu sendiri, saudara, itu harus daripada pribadi kita sendiri, ya. Maksudnya kalau kita mau mencari Tuhan, kita yang bagi cari. Nah, pengetahuan itu tidak akan bertandang dalam hidup kita. Pengetahuan tidak akan mengetuk pintu rumah kita, kan? Pengetahuan itu tidak akan ketuk-ketuk, saya ingin mengajar kamu ilmu matematik. Tidak. Kita yang pergi sekolah, kan? Kalau anak-anak, orang tua kita hantar pergi sekolah untuk mendapat pengetahuan. Bukan pengetahuan yang bertandang apa yang itu. Memang ada banyak homeschool di mana kita berada, tetapi kalau kita ignore dia, kita mengenepikan, tidak mempedulikan, jadi pengetahuan itu di sana. Begitu juga dengan usaha kita mencari Tuhan. Ya, kenapa saya katakan begini, banyak perkara pelik-pelik jadi di dalam Tuhan, banyak perkara yang luar biasa terjadi yang heran. Seperti Musa keheranan melihat semak yang terbakar, semak yang itu berapi tapi tidak terbakar, sebening bus tapi tidak bakal merebak terus. Ini suatu keajaiban. Nah, kadang-kadang Tuhan memanggil kita dalam keadaan yang luar biasa yang tidak pernah kita yang tidak pernah kita katakan, yang tidak kita pikirkan, saudara, kan? Sebab Tuhan itu luar biasa. Kita tidak pernah mengetahui, kita tidak akan terpikir bahwa Tuhan akan melakukan. Tetapi ini menunjuk kesadaran kita. Ya. Kenapa saya bawa konteks pada hari ini? Perkara itu tidak terpikir terjadi. Pandemik ini tidak terpikir terjadi. Ya. Sedar tak sedar kita, segala perkara itu dalam tangan Tuhan. Tidak ada terlepas kejadian apapun yang berlaku untuk menyadarkan kita. Kalau kita lihat seperti kitab zaman Perjanjian Lama,
nabi-nabi Tuhan banyak perkara yang tidak masuk akal. Ya, seperti Hosea. Tuhan perintahkan dia untuk berkawin dengan pelacur, betul? Kenapa? Sebab Tuhan ingin menggambarkan siapa mereka. Umat Israel yang telah mendengarkan Tuhan. Nah, kalau kita pikir logika apakah, tapi ini yang Tuhan suruh lakukan untuk gambaran. Perkara yang tidak pernah terfikirkan berlaku. Berlaku dan menyadarkan untuk ini. Kalau kita alert, kalau kita berwaspada, kita sedar seharusnya kita makin mendekat lagi dengan Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Yehezkiel, saudara, suatu benda yang pelik Tuhan suruh dia lakukan. Ya, Yehezkiel pasal 4 ayat 4, kalau itu, berbalinglah pada sisi kirimu dan aku akan menangguhkan hukumanku kepada kaum Israel atas. Beberapa hari engkau berbaring, demikianlah selamanya aku menangguh hukuman kepada mereka. Begini aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian hari aku akan menangguhkan hukuman pada mereka, yaitu 390 hari. Ayat 6, karena kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbalinglah engkau kedua kalinya, tapi sisi sebelah kanan pula, dan tangguhkanlah hukuman kepada Yuda 40 hari lamanya. Aku akan menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Nah, pelik bukan? Ini yang Tuhan suruh dikerjakan, hambanya kerjakan. Ya, mungkin Yehezkiel akan menceritakan, mungkin pada orang yang menceritakan banyak perkara yang pelik, yang heran, untuk memperingatkan kita sebenarnya, saudara. Dalam ayat tadi, inilah bergidi banyak perkara yang kita tidak terpikirkan. Semuanya untuk menyadarkan kita kasih Tuhan itu sangat besar, saudara. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Ya. Jangan tidak mengutamakan Tuhan. Banyak kita mengutamakan Tuhan itu dengan perkataan lip service. Umat Israel kan tahu. Contohnya umat Israel, Yahweh, Elohim, Eshadai. Itu mereka tahu. Tapi perbuatan mereka itu tidak sesuai apa yang mereka ketahui. Mengapa tidak Tuhan sangat kecewa dengan mereka? Ya, saya kan sudah membawa kemenangan yang luar biasa di tanah perjanjian. Ya, kembali kita pada hari ini, saudara. Ya, banyak yang kita tidak pikirkan. Sekolah tutup sudah mau hampir 2 bulan. Mall kita tidak pernah orang pikir saat sunyi. Banyak beberapa hari yang minggu lepas kita lihat semua penegak-penegaan, ada yang ditemui lumut sudah. Nah, apa semua ini tidak pernah pikirkan pandemik ini, saudara? Kenapa itu berlaku? So, mari kita manggil iktibar, ya, supaya kedatangan Tuhan kedua kalinya sepenuh minggu Roh Kudus ini menyadarkan kita lebih mengenali Dia dengan jauh lebih sungguh lagi, saudara. Nah, saudara, apa yang mau kita pikirkan khususnya buat pribadi kita? Yang pertama, kita harus secara pribadi menemukan Tuhan. Menjaga pertobatan dan apapun. Yang kedua itu sendiri, kita harus mencari. Kalau Anda tahu, Anda harus berusaha. Kan sudah tahu mengenalinya, macam kita belajar. Anda sudah belajar, tetapi Anda buat latihan. Ya, jangan sekedar tahu saya cikgu. Kalau mau dikatakan semua kita tahu, kan pelajaran kita dari tadika sampai derajat 6 tahu. Apa yang kita buat coba kita praktiskan, mungkin banyak kita gagal. Betul, coba tuliskan, terjemahkannya di dalam bentuk latihan. Kita susah untuk menerjemahkannya ataupun memuntahkannya kembali, kan apa yang kita belajar satu per satu tidak mungkin, ya, sebab kita hanya mengetahui tanpa mengamalkannya. Nah, ini sangat itu, saudara. Jadi, saudara, kita belajar daripada pribadi Musa ini, di mana kita harus kendali diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, kembali kita pada firman Tuhan kepada Musa itu sendiri. Untuk mendekat kepada Tuhan itu
saudara, menyebabkan perkara yang tidak, we cause uncomfortable life, ya. Menyebabkan kita rasa tidak senang sebab kamu mendekat kepada Tuhan. Sehingga jadi saya memperingatkan kita semua, kalau kita mendekat kepada Tuhan, iblis pun tidak senang, ya. Iblis pun tidak senang, dia akan mengganggu gugat iman kita, menggoda kita dengan berbagai apapun, sebab dia itulah iblis, itulah pekerjaan dia, ya. Kenapa kamu buat begini? Sepertinya Musa, ya, dia tinggalkan istana dia, ya, dia tinggalkan istana, dia putuskan hidup dalam seperti bukan seorang kerabat di raja, kan? Itu kenapa, ya? Sebab Tuhan, kenapa ini saudara? Kenapa Tuhan membiarkan kita hidup ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, menyebabkan kita rasa tidak senang, saudara, itu adalah kenapa? Supaya itulah ketika Tuhan menanggarkan semua pergantungan hidup kita. Ya, mungkin dulu ketika saya pergi ke sekolah Alkitab, saudara, saya secara praktikernya berpikir begini, oke, saya rasa yakin dan apapun pembiayaan saya itu pasti bisa boleh ditanggung lah. Sebab saya pikirkan saya ramai kawan, ya, ramai kawan. Saya tidak mengaitkan mereka, tapi ini pekerjaan Tuhan. Sehingga kan saya teks mereka dengan kata begini, I was here and then apa yang saya buat, haruskah kamu berdoa? Dan semua itu, saudara, tidak ada jawaban langsung. Tidak ada jawaban langsung yang mengatakan, oke, ini semua. Akhirnya saya berada di dalam situasi, Tuhan, apakah Engkau benar memanggil saya? Kenapa saya habis spending dengan yuran saya begini, kan? Yuran begini. Nah, kembali saya ketika saya di dalam keadaan begitu kosong, di mana saya sangat bergantung kepada manusia, bergantung kepada pikiran saya, saudara. Apa yang saya pikirkan itu akan menjadi, tapi tidak menjadi. Saya pasrah, saudara. Oke Tuhan, kalau Engkau mau ini yang hamba lakukan, hamba pasrah, hamba serah ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan berbicara ketika saya pasrah, saudara. Nah, ini cara Tuhan yang keheranan. Ada orang yang tidak dikenali, ada Tuhan antar orang yang tidak kenali, yang tidak seperti mana firman Tuhan berkata, apa yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar. Nah, Tuhan tuh bergerak sesuai dengan firman Dia. Ya, Tuhan bekerja sesuai dengan firman Dia yang hidup itu, saudara. Dia mengerjakan banyak hal. Itu. Ketika itulah saya terkejut. Saya bila saya pergi itu yang memang banyak cabaran pada mulanya. Seperti Musa, kan Tuhan coba mengupas pikiran, cara rencana manusia tetap gagal, tetapi rencana Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Begitu kalau kita coba mendekat dengan Tuhan banyak hal, sebab Dia ingin melakukan perkara yang mustahil mustahil untuk manusia lakukan di dalam hidup kita. Ya, sebab itu kalau kita coba mendekat Tuhan, mungkin kita tidak disenangi oleh keluarga kita, apalah inilah, banyak mungkin keluarga kita, mungkin kawan-kawan kita, ya, tak apa ya, jauh, terutama keluarga. Kalau kita cuma mendekat, kita setia dengan Tuhan, banyak perkara yang tidak menyenangkan, mungkin kita akan di pulau. Tak payah begitu, saudara. Anda di pulau itu perkara biasa. Kalau hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama itu luar biasa lakukan, seperti mana Hosea dan banyak hamba-hamba yang lain melakukan pelik-pelik, tapi ini Tuhan yang berbicara menyuruh mereka melakukan. Kadang-kadang tidak masuk akal, saudara. Tapi karena mereka patuh dan taat kepada Tuhan, gemparan Tuhan bagaimana, kasih Tuhan bagaimana, begitu juga ketika
mendekat kepada Tuhan. We cause something, ya. We cause something yang kita tidak biasa, ya, yang kita tidak biasa. Sebab itu kalau di dalam Tuhan katakan luar biasa, memang luar biasa. Sebab dia tidak kebiasaan, di luar kebiasaan, extraordinary, ya, luar biasa. Baru kita merasakan betapa ajaibnya Tuhan, ya, seperti surga. Bukan manusia menciptakan surga, tidak mungkin manusia menciptakan surga, betul? Kamu ciptalah surga, nama saja surga, rumahku surgaku. Tapi apa di dalam dia? Kau semak, ya, kau semak. Tidak tahu apa itu surga. Nah, saudara, itu yang kita belajar daripada burning bush, ya. Pertama pribadi, yang kedua kita berusaha mencari, ya. Ketollah, pintu akan dibuka, carilah kalau kamu mendapatkannya. Ketiga itu saudari, cost you something, ya, bayar harga, ya. Setiap perkara kalau kita coba mendekat dengan Tuhan seperti Musa dan mendekat dengan Tuhan, banyak perkara yang terjadi, banyak perkara yang mustahil. Musa kan itu gagap, ya. Dia tidak boleh berbicara, dia tidak pandai, tidak cannot be a speaker, orang kata tidak boleh berbicara dengan langsung. Tapi pada awal ketika ketika dia membunuh orang Mesir itu, dia tidak punya soalan ini pula. Ya, dia tidak terfikir kan. Ketika dia memutus menjadi diplomat Tuhan, menjadi dutanya Tuhan, banyak macam lah, saya tidak boleh berbicara. Tapi Tuhan katakan banyak cara, bukankah ada kamu punya itu Harun, abang kamu yang boleh berbicara dengan kamu, untuk kamu, ya. Biasalah, ini perkara setiap benda itu. Memang Tuhan sengaja. Kenapa Tuhan? Ingat, ya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan Musa itu direct, kan? Kan Tuhan itu luar biasa. Dia boleh katakan, oke, macam mana? Masukkan ke dalam itu, cabutlah kusta, masuk balik, tongkat melontar, pegang ekornya, ya. Itu kan, itu menjadi itu semua boleh. Kenapa dia tidak menyembuhkan ataupun menyehatkan gagapnya itu? Seperti katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, untuk memperingati kita. Ada ketebasan yang dalam hidup kita memperingatkan Tuhan. Kalau ada kelemahan dalam hidupmu, tidak seperti orang lain, ingat, cukuplah kasih karuniaku untukmu. Itu saja. Saya tidak seperti itu, saya tidak seperti, oke, Tuhan tahu kelemahan kita, saudara. Jangan jadikan itu, ya. Cukuplah kasih karuniaku untukmu, ya. Mungkin yang ada padamu itu tidak ada pada seseorang yang Anda kagumi ataupun emai itu, ya. Itu mungkin orang itu pun mau seperti kamu, tapi dia tidak mendapat, ya. Kita ingat bersama. Begitu juga kita belajar dengan Musa. Ini saudara, ya, pribadi dia sendiri, supaya kita dapat melihat, mendekati Tuhan dengan lebih dekat lagi. Ya saudara, firman Tuhan yang luar biasa untuk memperingatkan kita ketika Minggu Roh Kudus ini. Mari kita bersama membuka hati dengan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, pekerjaan Roh Kudus yang memberi kehidupan dalam hidup kita. Sebab di dalam Tuhan banyak perkara yang itu, saudara. Jadi saudara, saya percaya bahwa beberapa ini saudara ingat. Yang pertama, pribadi kita. Yang kedua, berusaha mendekat dengan Tuhan. Ketika Anda berusaha, we cost you something, akan mengakibatkan perkara tidak menyenangkan hidupmu, ya, pribadimu, ya. Harus memikirkan itu. Sebab Allah ingin melakukan perkara yang impossible, perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Ya, ingat pribadimu seperti Musa, out of comfort zone. Ya, saudara, sekian firman Tuhan yang kita belajar bersama. Saya percaya ini meneguhkan kita
Ya, benimbus ini semua yang Muduri mau mengingatkan kita akan terus bersama, kita belajar dari sudut yang lain pula agar kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya dengan iman kami bahwa kami percaya mengakhiri kehidupan kami ini dengan setia kepadamu, agar kami terus di dalam Engkau dan Tuhan sentiasa berbicara yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Sebab kami percaya Tuhan menyebabkan hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami, dan kami pada hari ini mendengar sabdamu, mendengar kasih-Mu, sebab di dalam Tuhan lah yang hari yang luar biasa terjadi. Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sering memperdengarkan kami, sebab Engkau Tuhan yang sering memperlihatkan dalam hidup kami. Tuhan berkati rumah tangga kami, berkati suami istri kami, anak-anak kami semua ya Bapa. Mari kita angkat tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kehidupan. Apa yang terbaik dari surga itu yang Allah Bapa kurniakan dalam hidupmu. Sebab di dalam Tuhan Allah sentiasa melakukan perkara yang luar biasa dan mengasihi kehidupanmu. Terima kasih Bapa, Engkau mengerjakan perkara yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Amin. 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 Masih kita bertemu lagi dalam minggu depan. Dan sebelum itu, sekali lagi saya mengucapkan Kotobian Tadau Kamatan. Selamat Hari Gawai Daya, Kayu Guru Geranyamai. Tuhan Yesus memberkati.